Halo semua, kembali lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan di depan saya sekarang ini baru aja datang dari Realme, yaitu tulisan di sini adalah Realme IoT Next Gen Box. Ya, ini satu box IoT dari Realme yang baru akan rilis dalam waktu dekat, atau mungkin pas video ini tayang mestinya sudah rilis. Leap to Next Gen. Jadi sepaketan ini buat gambaran segitu, ukuran boxnya gede banget. Dan excited banget, saya pengen tahu ada apa sih di dalam sini. Jadi langsung aja coba ya kita buka. Oke, ini dia. Pertama ini ada kartunya dulu, tulisannya Leap to Next Gen with Realme. Jadi ini dari si Paul Son-Yi ya, marketing director Realme. Ada pesan-pesan untuk menikmati deretan-deretan IoT dari Realme. Ada Realme Watch S, ada Realme Buds Air Pro, terus ada Smart Cam 360 dan ada sikat gigi. Nah, ini sikat gigi sih paling menarik, tapi ntar kita omongin lagi. Ini dia barang-barangnya, bisa kamu lihat. Ada Realme Watch di sebelah kanan, di sini ada 360, ada Buds Air Pro, dan ada sikat giginya. Jadi yang mana dulu ya yang dibuka? Kayaknya jamnya dulu ya. Nih, Realme Watch S, tapi biar lebih enak saya keluarin dulu semuanya. Ini yang Smart Cam 360 studio baru, kayaknya cocok banget. Harus ada jam, ada kamera kayak gini. Lalu ada Realme Buds Air Pro. Semua sekarang harus ada yang Pro ya. Dan ini nih Realme M1. Dari semua IoT yang Realme kirimin, saya paling excited sebenarnya sama ini, sikat gigi. Karena ya jarang-jarang gitu kan dapet nyobain sikat gigi dari produsen handphone gitu. Oke. Ini dia keempat barangnya. Watch, ada TWS, ada Smart Cam, dan ada sikat gigi. Jadi langsung aja untuk yang pertama, saya buka Realme Watch S dulu. Kita lihat jamnya seperti apa. Oh ya, ini ada tulisan di bagian belakang, saya tunjukin dulu. Di belakangnya ini sebentar. Nah, itu dia adalah poin-poin atau kelebihan dari Realme Watch S. Ya, dibandingin sama Realme Watch yang pertama. Kalau Realme Watch yang pertama itu kan dia bentuknya kotak. Nah, ini bulat, lebih kayak jam lah kalau kata orang-orang. Jadi buat yang nggak suka dengan smartwatch yang bentuknya kotak, nah ini nih dari Realme. Oke, udah dibuka plastiknya. Oke, ini dia jamnya. Bener ya, bentuknya jam banget, bulat gitu, dan enteng. Dengan di sini strapnya karet dan jamnya enteng banget. Tapi sebelum lanjut, di bawahnya ini ada ini ada user manualnya. Ada manualnya Realme Watch, dan di sini ada charger, tapi nggak ada headnya, nggak ada kepalanya, nggak ada colokan temboknya, jadi mesti colokin ke tempat lain. Ini dia chargernya dan ada pinnya, ya magnetik seperti yang udah bisa diduga. Oke, coba nih kita kletek dulu ya, saya buka dulu plastiknya. Buka plastiknya. Oke, coba dinyalain. Bener nggak dinyalain tombol bawah? Oh, tapi tombol atas. Oke, ternyata tombol atas ya, tombol power bukan yang bawah. Langsung ada tulisan setup-nya. Di English ada scan QR code. Jadi langsung disuruh scan QR code, dan untuk pairingnya saya coba dengan handphone baru Realme, yaitu di sini ada Realme Narzo ya, yang baru, yaitu Realme Narzo 20 Pro, Realme Narzo 20 Pro. Dan langsung aja cari aplikasi ya buat kamu yang punya Realme. Nama aplikasinya itu adalah Realme Link, bisa didapatkan di Play Store dan segala macamnya. Tapi kalau di handphone Realme itu udah pre-install, jadi tinggal buka Realme Link, habis itu pilih device-nya. Cuman karena kalau saya di sini belum ada device-nya, jadi karena di layarnya juga ada QR code, tinggal di scan aja QR code-nya. Kayak gini, gampang banget, dan langsung ya connecting ke jamnya seperti yang bisa dilihat sekarang. Ya lagi connecting. Adding phone, binding sukses ya, udah paired.
Ya, ini dia. Jadi kita bisa melakukan sedikit setting-setting yang kayaknya bisa disesuaikan sama masing-masing. Jadi udah beres pairingnya. Ini dia tampilan di watch face-nya, warna kuning ya, Realme banget. Ini layar 1,3 inci, touchscreen semua. Ini ada tombolnya, yang ini bisa buat buka menu, bisa buat back. Ini juga buat shortcut langsung ke buat apa ya, opsi olahraga. Ini banyak banget pilihannya. Ada jalan, ada indooran, ada sepedaan, ada strength, ada football, ada basket, ada badminton. Pokoknya banyak banget yang bisa dipilih di sini. Mode-mode olahraganya, dan coba sekarang saya pakai jamnya. Kita lihat kayak gimana. Oke, ini dia udah terpasang Realme Watch-nya. Saya lihat kalau di tangan saya seperti ini. Ini materialnya dia terbuat dari aluminium ya. Jadi terasa solid dan ringan juga. Jadi enak dipakai tuh, nggak berasa berat. Apalagi mungkin nanti dipakai olahraga, pakai lari-lari. Itu enteng. Terus pastinya yang namanya jam itu kan smartwatch, itu perpanjangan dari smartphone. Jadi tentunya dia bisa untuk nampilin notifikasi, bisa untuk munculin pesan, ada olahraga, dan di sini juga ada pilihannya untuk ada kamera. Di sini ada shutter kamera ya, bisa buat shutter kamera. Terus yang pasti satu fitur yang baru juga, dan ya kayaknya emang lagi kekinian sekali ya masa sekarang, yaitu untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Jadi tinggal buka menunya, ini ada opsinya yang tengah, tinggal di tap, ada aturan mainnya ya, untuk pasangnya gimana, langsung aja kita play. Ada tombol play soalnya, itu opsinya untuk mulai, bukan buat nyetel lagu. Jadi ini sekarang lagi measuring, lagi mengukur kadar oksigen dalam darah. Kita coba lihat hasilnya berapa persen. Kan yang bagus tuh sebenarnya di atas 95% ya, tapi ini sekarang lagi measuring. Kita coba lihat hasilnya berapa. 97%. Oke, jadi walaupun ini bukan acuan medis ya, bukan untuk penggunaan medis, tapi 97% oke lah, berarti harusnya sih sehat. Lalu selain ini udah buat mengukur oksigen dalam darah, sudah pasti ya ada sensor untuk detak jantung segala macem. Lalu selain tadi udah bisa mengukur kadar oksigen dalam darah, yang namanya smartwatch juga pastinya ada heart rate sensor untuk detak jantung. Sekarang kalau di record ini 83, jadi cukup relax, nggak macem-macem. Terus apa lagi yang bisa diomongin dari Realme Watch S ini? Baterainya sih katanya diklaim itu bisa tahan 15 hari. Jadi wah, lama juga sih untuk smartwatch bisa 15 hari. Perlu dibuktikan kayak nanti di video review. Jadi kalau kamu mau lihat reviewnya untuk Realme Watch S, tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Oke, jamnya udah diomongin semua harusnya. Dan sekarang kita beralih ke perangkat kedua, yaitu TWS ya, Realme Buds Air Pro. Ya, ini katanya Realme adalah TWS premiumnya mereka, tapi sepremium-premiumnya harganya masih 1 jutaan. Wow. Dan untuk perangkat yang katanya premium, fiturnya sih emang keren, karena untuk 1 jutaan dia membawa active noise cancellation up to 35 decibel. Wow. Terus ada 10 mm bass boost driver, latency-nya katanya rendah buat main game, ada transparency mode juga, dan bisa dipakai 25 jam. Oke, 25 jam cukup lama juga, jadi langsung aja kita buka. Kita lihat kayak apa sih ini perangkatnya. Oke, ini dia Buds Air Pro. Bentuknya bisa dilihat dari gambar di depan kotaknya. Oke. Ini dia langsung ada kertas yang menyambut. Sometimes we long for silent world in order to hear the truth. Wih, ada kata-kata ininya, kata-kata bijaknya. Oke, ini dia ada apa lagi? Ada user guide. Jadi harus dibaca. Kalau bingung pakainya, maka ini adalah yang gampang mencari solusinya nih. Baca user guide ya. Setiap punya elektronik, baca user guide-nya kalau bingung gimana cara pakainya. Terus di sini ada cara untuk menggunakannya, wearing headphones, ada selecting ear tips. Jadi kalau di sini ada kertasnya selecting ear tips, berarti harusnya ada ear tips juga di dalam, ada pilihannya. Ini ada kontrolnya, bisa dilihat 2 kali tap, 3 kali tap, ada untuk terima telepon, ada nutup telepon, dan ada noise reduction serta game mode-nya. Ya, ini dia TWS-nya, warna putih, sedikit berbeda ya.
dengan yang ada di kotaknya warna hitam tapi di dalamnya ternyata warna putih. Ini dia case-nya, gimana bukanya ini? Oke. Ini dia case-nya Realme Buds Pro. Nah, ini dia TOS-nya, bisa kita cek. Oh, ini saya kira tadi ada aksen merahnya, ternyata merahnya ini adalah kayak apa ya? Bukan segel, jadi buat ke konektor baterainya supaya dia nggak ngecharge. Jadi kalau tadi nggak ngecharge, sekarang kalau dilepas ini udah ngecharge lagi. Ini ada lampunya di depan. Ini casingnya warna putih, tapi sebelum lanjut ke sini cek dulu yang ada di kotaknya. Ini di bawahnya pasti ada ear tips ya, karena tadi udah ditulis di kertasnya. Oke. Wow, menarik nih, kabelnya warna kuning. Sekali lagi, trademark Realme banget nih, kabelnya warna kuning. Ups, jatuh. Dan ya, ini dia ada tip tambahannya berjumlah 1, 2, oke, ada 3 pasang ya. Coba dibuka. Ya, ini ada 3 pasang ear tips alias ada 6 piece. Ditambah dengan yang sudah terpasang di buds-nya, berarti total menyediakan 4 pasang tip. Wah, jadi harusnya sih secara fit nggak susah buat nyari yang terbaik ya, tinggal diganti-ganti aja. Dan sekarang coba ya, saya mau ngetes gimana rasanya. Ini bentuknya, sebentar, saya close up dulu biar kelihatan. Ini dia bentuk dari TWS Realme yang sekarang, Buds Air Pro. Ya, kayak gini bentuknya. Dan sekarang coba dipasang, rasain fitnya. Oke, dan di aplikasi Realme, saya belum ngotak-ngatik aplikasi tapi langsung ada notifikasinya untuk bisa pairing ya. Jadi saya belum mencet apa-apa tapi dia langsung ngedeteksi, bisa langsung di tap, dia langsung pairing ternyata. Wah, keren nih. Dibuka, kalau ketemu sama perangkatnya Realme, ini dia langsung connect. Oke, langsung connected. Coba kita cek. Mana tadi? Oke, ini ada opsinya Buds Air Pro. Ini sekarang lagi di mode transparency kalau dilihat di optionnya. Tapi ada general, ada noise cancelling, ada game mode, ada boost plus, ada double tap, dan segala macamnya. Oke, yang mana dulu dicobain ya? Coba di sini, tapi tidak ada Spotify. Jadi saya install dulu sebentar. Ya, sekarang nih udah download Spotify. Coba saya cek audionya kayak gimana. Kalau berdasarkan, coba ya, buka aplikasinya. Ini lagi di mode transparency. Jadi ini yang normal dulu, yang general dulu. Coba Bri ngomong Bri. Halo, tes 1, 2, 3. Oke, ini masih kedengeran, suaranya masih jelas. Tapi ini emang belum nyala sih lagunya, coba ya. Ini lagu pertama. Coba ngomong Bri. Halo, tes 1, 2, 3. Halo. Oke, masih kedengeran. Terus coba sekarang kita pindahin ke mode transparency. Transparency ini harusnya lebih jelas ya dibanding yang general, yang normal. Transparency. Coba 1. Ngomong Bri. Halo, cek tes 1, 2, 3. Oke, kalau transparency itu memang sedikit lebih jelas dibanding yang general. Sekarang yang fitur utamanya noise cancelling saya cobain. Kita nyalain dulu dari aplikasinya, noise cancellation ada opsinya, tinggal di tap. Ada notifikasinya juga di kuping, noise cancelling, dan ya, ini lagunya belum disetel tapi udah berasa kedapnya. Coba, bentar ya. Ngomong Bri. Halo, cek tes 1, 2, 3. Halo. Lagi coba. Halo, tes cek. Oke, noise cancellingnya oke nih, nggak tembus, suaranya nggak tembus, tapi biar lebih valid ya, biar lebih enak, kita coba Brian yang cobain di sini. Bri, sini tukeran ke depan kamera. Ini si Brian sekarang yang nyobain. Gue nggak tahu pasti lagunya sih lagu Korea nih kayaknya. Ya coba dites noise cancellingnya, berasa nggak? Oke. Coba. Halo, saya Bri, dengeran nggak? Coba sekarang.
Cek 1 2 1 2. Oh, oke. Ini apa nih sekarang? Apa? Ini apa? Ini noise cancelling? Kedengeran nggak? Halo? Nggak gitu, kayak tipis banget. Dibanding yang kedua tadi? Kalau yang transparansi rada jelas, kayak ada yang keluar gitu, bocor-bocor gitu. Kalau ini nggak yang Yang noise cancelling kedengeran nggak? kalau ini nggak kedengeran juga yang generalnya. Lebih kedap ya? Lebih kedap. Kalau yang transparansi ada sih dikit. Dikit ya? Dikit. Dah. Dah, oke? Oke. Oke, itu tadi dari si Brian yang nyobain ya, bukan saya. Opini kedua biar jelas. Oke, kita lanjut ke barang ketiga, yaitu CCTV. CCTV bukan CCTV apa? Smart Camera 360. Kita coba. Oke, jadi tadi Brian udah nyobain. Tadi kan dia nyobain. Oke, ini. Ntar dulu. Oh ya, dia jadi ini punya ini juga ternyata. Ada autoplay-nya. Jadi kalau kita habis lepas, kita pasang, itu dia langsung play lagunya. Fiturnya oke juga. Jadi kalau misalnya kita lagi dengerin lagu kayak gini, dia akan langsung mati, dipasang, dia akan langsung nyala. Oke banget. Jadi noise cancellingnya tadi dites untuk sekarang abis unboxing bekerja dengan baik. Detection-nya juga oke. Tadi ini buat play pause-nya dengan dilepas jalan lancar. Pairing-nya juga gampang banget tadi otomatis. Terus apalagi yang bisa diomongin dari sebuah TWS tentunya adalah baterainya. Baterainya kata kenapa Bre? Cut dulu, soalnya jadi kencang banget. Oh ya, kencang banget ya? Oke, ternyata sambil dengerin lagu jadi teriak-teriak ternyata, jadi kencang. Jadi baterainya itu, kalau tadi kan di balik boxnya, itu klaimnya 25 jam ya, jadi cukup awet juga, dan nge-charge-nya pun katanya sih cepet. Katanya itu, kalau berdasarkan box, 10 menit isi daya itu bisa untuk pemakaian 3 jam. Harusnya sih awet ya. Jadi kalau untuk kesan awal setelah unboxing ya, ini Buds Air Pro approve untuk TWS yang harganya sejutaan. Ini menarik sekali untuk dicoba. Fitur-fiturnya berjalan dengan baik, nggak masalah. Tune out the noise kalau katanya Realme, dan kalau tadi udah ngetes noise cancellingnya terbukti emang tune out ya. Tipis banget suaranya. Oke, untuk harga sejutaan. Next, kita lanjut ke perangkat ketiga. Berantakan juga meja ini ya. Ada dua handphone Realme, di sini ada Narzo 20 Pro dan di sini ada Realme. Ya, Realme paling keren. Realme X50 Pro. Di sini ada 360 kamera yang di atas mati, jadi kita pakai kamera yang depan dulu. Ini 360 kamera, di bagian belakang boxnya dia ada fitur-fiturnya. Ada 1080p rekamannya, bisa panoramic 360, ada anomaly detection, jadi kayak apa ya, move detection gitu kalau ada gerakan dan segala macamnya. Bisa voice talkback juga, infrared night vision, jadi kalau tempatnya gelap harusnya bisa kelihatan. Full color in low light, oke. Dan ada juga di sini expansion 128 GB dan multiple privacy protection ya. Mungkin yang ini nggak bisa langsung dites ya, karena harus di setup dulu gitu kan segala macam. Jadi mungkin akan saya coba dengan potongan video yang bisa kamu lihat sekarang. Oke, sekarang saya mau ngomongin tentang Realme Smart Cam 360. Ini udah dipasang. Saya taruh di meja aja karena untuk sampel doang, untuk nunjukin. Dan udah terhubung ke handphonenya, di sini Realme Narzo 20 Pro. Kepencet call-nya, itu adalah salah satu fungsi tapi ntar saya bahas. Jadi ini dia aplikasinya dan pairingnya itu gampang banget di Realme Link, gampang banget, tinggal klik-klik langsung pairing, langsung connect ke kameranya. Dan di aplikasi ini kita bisa melihat berbagai fungsi yang bisa dikontrol buat kameranya. Yang paling dasar di sini di kiri ada kontrol, kita bisa geser-geser kameranya, kita bisa naik turunin, pan, bisa di tilt, dan segala macamnya. Dia bisa muter 360, dia bisa scan seluruh area yang kita inginkan. Terus, ini ada alarm, jadi alarm ini akan mendeteksi gerakan-gerakan ketika ada yang lewat-lewat di kameranya. Jadi, ini adalah lognya tadi, karena saya lewat-lewat depan kamera waktu lagi setting, ini ke-record semua, tapi ini bisa diatur tingkat sensitivitasnya di setting, mau low, mau high, atau sama sekali nggak ada, itu bisa diatur. Terus di sini ada replay ini kita bisa
ngelihat rekaman dari video-video yang direkam lewat Realme Smart Camera 360 ini, karena sebenarnya kameranya tuh punya slot micro SD, tapi di sini saya belum pasangin micro SD karena saya nggak ada, jadi saya nggak bisa menunjukkan gimana fitur replay untuk merekamnya. Terus di sini juga ada satu fitur lagi, yaitu call. Call ini sebenarnya kayak walkie-talkie lah. Jadi misalnya kamu masang kamera di rumah, terus ada siapa mungkin di ruangan gitu mau minta tolong, atau mungkin kamu lihat maling lah atau apa, kamu bisa nakut-nakutin mereka dengan ngomong kayak gini. Oke, itu echo karena di sini suaranya, tapi ngerti lah ya maksudnya gimana. Terus di sini dia juga ada mode foto, bisa ngambil foto dan bisa ngerekam layar juga. Di sini ada opsi screen record, bisa edit juga. Jadi kita bisa melihat bener-bener dari situasi yang ingin kita pantau dari segi video maupun video, itu bisa didapetin di Realme Smart Cam 360 ini. Sekarang sedikit aja saya nunjukin opsi di aplikasinya. Kita bisa ganti nama dari kameranya, ada tentu. Terus di bawahnya ini ada schedule, ya bisa diatur schedule-nya kapan mau nyala, kapan mau dimatiin. Terus ini ada indikator, ada image setting. Nah, kita bisa mengatur kualitas gambarnya gimana, mau Full HD maksimal atau mau HD aja atau SD aja maksudnya yang lebih rendah supaya irit kapasitas. Terus night view-nya bisa kita atur nyala atau enggak. Ada anti flicker, ada distortion correct dan segala macam. Ini adalah opsi yang tersedia buat Realme Smart Cam 360. Terus alarm settingnya juga bisa kita atur seperti yang tadi saya udah omongin. Motion, alarm sensitivity-nya bisa diatur, ada 3 pilihan, low sampai high. Ada suara dan segala macamnya. Lalu pen sama tilt-nya juga bisa diatur. Bisa motion tracking juga kalau mau. Ada storage settingnya karena nggak ada memory card, nggak bisa nunjukin. Dan di bawahnya ada network setting. Jadi kita connect ke WiFi mana segala macam bisa diatur di sini. Tapi kalau tadi dari pairingnya itu dikasih tahu kalau kamera ini berfungsi baik kalau dihubungkan dengan network yang 2,4 GHz. Sedangkan kalau kamu mungkin di rumah punya 5 GHz, ya jangan dipakai untuk ke kamera ini karena dia akan berfungsi dengan lebih baik di network yang 2,4 GHz saja. Jadi kayaknya itu aja yang bisa diomongin tentang Realme Smart Cam 360 untuk sekarang. Jadi abis ini kita lanjut lagi ke perangkat berikutnya. Gimana tadi udah lihat kan ya, yang buat 360-nya, fitur-fiturnya juga kece banget tadi. Dan untuk perangkat terakhir yang bakal saya omongin saat ini, yang paling saya excited adalah sikat gigi. Ya, sikat gigi elektrik dari Realme, Sonic Electric Toothbrush, Realme M1. Wih. Ini di bagian belakang ada tulisannya 34.000 per minute. Oke, high frequency sonic motor. Saya nggak ngerti ini maksudnya gimana. Kecepatan gosok giginya atau gimana, nggak ngerti. 34.000 per menit, wah kencang juga ya. Terus ada antibakterial. Terus kepala sikatnya 3,5 mm, jadi slim ya. Untuk di sela-sela gigi, sela-sela mulut itu mesti agak gampang. Baterainya 90 hari, ada 4 mode pembersihan dan quick wireless charging. Oke, sikat gigi aja wireless charging. Handphone kalah kayaknya. Langsung aja ya dibuka. Nah ini nih, ini connect aplikasi juga nggak ya? Keren juga sih kalau connect aplikasi sikat gigi. Nah ini dia. Sorry nggak ada kamera atas, nih dari depan aja. Warna biru. Oke, ini bagian gagangnya. Oke. Terus di balik boxnya, ya, oke, di sini ada kabel chargernya. Kita coba lihat chargernya kayak apa. Ini dia chargernya, bentuknya bulat sih. Ya, warna biru juga. Dan pakai kabel USB. Jadi dicolok begini ngecasnya. Dan untuk kepala sikatnya ada di sini. Oke, oh ada 2 kepala sikatnya, jadi ada refillnya. Kalau normalnya sikat gigi itu kan
5-6 bulan sekali digantinya. Jadi kalau ada 2 harusnya ini bisa dipakai setahun. Lumayan sekali bisa dipakai setahun. Coba kita buka satu ya. Oh, udah ada pelindung sikatnya di atas. Oke, dan ini tinggal dibuka. Plug and play lah ibaratnya, ini kan tinggal dicolokin. Nah, coba. Loh, kecopot juga. Nah, coba. Oh, kenceng juga sih ini. Wah, ini sebentar nih kayaknya perlu kamera 2 sih biar bisa kelihatan. Seru banget nih, serius. Bentar ya. Oke, ini udah pakai kamera atas ya sekarang. Sebelum itu ditunjukin dulu nih di tombolnya. Di bawah nih ada tombolnya untuk ngatur mode yang mana. Terus di sini di bawah ada pilihannya, ada 4. Yang pertama nih ada soft, ada clean, ada white sama polish. Jadi soft ini yang ibaratnya getarnya sikatnya lembut. Clean ini lebih kenceng. White ini yang paling kenceng, sedangkan polish nih kayaknya dia lebih ada ritmenya gitu loh. Jadi nggak sekenceng yang white tapi nggak sepelan yang soft. Terus di bawahnya ada indikator baterai. Jadi kayak apa? Ya ini coba yang soft ya, saya tunjukin. Oke, ini dia yang pertama. Ini yang soft, bisa dilihat ya getaran sikatnya kayak gimana. Cukup stabil dan nggak terlalu kenceng. Pindahin ke mode clean. Lebih kenceng kelihatannya, ini kelihatan lebih kenceng banget kayak mungkin kalau bisa sikat gigi 2 hari, 3 hari gitu. Nah, pakai yang ini kenceng banget soalnya bersihinnya. Atau yang ini yang ketiga nih white nih yang paling kenceng kayaknya. Oh. Sampai mekar-mekar gitu sikatnya. Kalau yang white ini kenceng banget yang white, dan yang terakhir yang bawah ini polish. Yang polish tuh lebih ada ritmenya gitu dia dibanding yang sebelumnya. Jadi penasaran nyobain kalau di gigi beneran gimana rasanya ya? Kayak ambil odol dulu ya bentar. Ya sekarang moment of truth, nyobain kayak odol beneran. Dikit aja odol, nggak usah banyak-banyak. Agak ngeri juga sih sebenarnya masukin mesin gitu ke mulut, tapi kita coba yang soft dulu aja. Perlu dia muncrat ya. Oh enggak, ternyata odolnya nggak kemana-mana. Tuh ya. Oke, lu kayaknya aneh banget sumpah. Ada yang geter-geter di mulut gitu agak ya gitulah. Ini yang soft ya. Yang clean yang lebih kenceng. Oke, itu lebih kenceng. Satu lagi yang white, yang paling kenceng. Dan buat yang terakhir, ya, tadi kan udah nyobain 3 mode yang pertama, ini yang terakhir yang polish. Kalau polish ya diterjemahkan ini untuk apa ya? Mungkin mencerahkan gigi, seperti itu. Dia dipoles ya. Dicoba. Ya, kan dia beritme. Kita coba rasanya gimana. Oke. Oke, surprisingly yang polish ini menurut saya paling enak. Nggak terlalu kencang, nggak terlalu pelan, lebih soft di mulut. Dan mungkin karena udah kebiasaan, udah tahu ritmenya, jadi udah mulai nggak seaneh pertama. Jadi mulai enak nih pas pakai yang polish, berasa lebih enak, lebih nyaman untuk dipakai. Jadi buat yang mungkin mau nanti nyobain ini, pertama kali coba mungkin yang polish dulu dicobain karena dia paling enak menurut saya. Mungkin kalau misalnya butuh yang lebih kencang baru ke soft, clean atau white. Tapi ya kalau white coba ya sekarang sekali lagi.
Oke, yang white emang kencang banget, jadi pakainya yang polish aja. Oke, sekarang kumur dulu, abis kita balik lagi ke sana untuk closing dan buat info dimana kamu bisa dapetin semua IoT dari Realme yang saya omongin di video sekarang. Oke, jadi tadi baru selesai nih nyobain sikat gigi, luar biasa sekali rasanya dibanding konvensional sikat gigi yang pakai tangan biasa. Udah lama banget nggak menemukan benda seperti ini, jadi terima kasih Realme untuk pengalaman yang luar biasa dan meja saya yang berantakan banget. Tapi yang pasti semua IoT yang saya omongin sekarang dari Realme itu akan dijual nanti tanggal 11/11 Realme Celebration. Siapa aja partner e-commerce bisa kamu cek pada kolom deskripsi di bawah, udah lengkap di situ, dan untuk retailer juga bisa langsung dilihat sendiri. Perangkat-perangkatnya menarik banget, tapi kalau misalnya di sum up ya dari keempat ini, saya nggak ada yang bilang jelek sih, tapi kalau favorit saya sikat gigi, terus sama Buds Air Pro. Ini dua yang paling suka. Ini juga asik banget karena bisa banget untuk di rumah security, jadi pas banget, saya juga lagi butuh. Dan tentunya nggak ketinggalan jamnya. Jamnya ini saya suka karena dia enteng, dipakainya tuh nggak berasa berat, dan fungsi-fungsinya juga udah mencukupi sekali buat sebuah smartwatch. Jadi buat kamu yang tertarik, jangan lupa, jangan ketinggalan nanti tanggal 11/11 Realme Celebration. Kamu bisa mendapatkan semua IoT dari Realme ini dengan harga spesial. Jadi harganya berapa? Silahkan dicek sendiri. Untuk video sekarang kayaknya segitu aja dulu untuk nyobain IoT baru ya Realme. Terima kasih banyak udah nonton, dan semoga video ini bisa berguna buat referensi bagi yang berminat dengan perangkat-perangkat Realme. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.